wallahu alam antum dengar atau enggak, tetapi di kalangan thalabatul ilm ada kisah cerita tentang Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya, pernah dengar atau enggak? Ya, kisahnya itu bahwasanya Umar bin Khattab satu kali lagi duduk, dia menangis, kemudian dia tertawa. Tanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang, saya mengingat waktu saya zaman jahiliyah, saya membunuh anak perempuan saya. Begitu. Saya kubur hidup-hidup. Terus kemudian kenapa kamu tertawa? Saya teringat dulu ketika saya menyembah berhala. Ya, kita buat berhala kita itu dari roti. Ketika saya lapar, saya potek, saya makan. Saya tertawa mengingat itu, alangkah bodohnya kita di masa itu. Nah, ini cerita seringkali dibawakan oleh para penceramah atau para asatidzah tentang sosok Sayyidina Umar. Perlu saya sampaikan, cerita ini palsu, tidak benar apa adanya. Kenapa demikian? Satu, kalau memang hal itu benar dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa jahiliyah, ya, satu alasannya, kalau memang itu benar terjadi dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa jahiliyah, kok bisa lahir seorang wanita yang menjadi istri Rasulullah SAW, namanya Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, ya kan? Hafsah binti Umar itu putrinya Umar bin Khattab, istrinya Rasul SAW, dan beliau, Sayyidina Hafsah itu lahir dari sebelum zaman keislaman. Iya, Gablal Islam beliau sudah lahir. Kalau memang Umar bin Khattab melakukan praktek itu, bagaimana seorang Hafsah, bayi perempuan, ya, bisa lahir hingga dewasa dan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu satu. Yang kedua, apa yang diceritakan itu sampai saat ini para ulama menelusuri tidak didapat sanadnya, dari mana sumbernya, referensinya itu tidak ada. Referensi yang akurat ya di dalam riwayatnya mana, sanad periwayatannya ke Umar bin Khattab itu mana dia? Ya, itu oleh para ulama tidak didapati. Hanya sekedar kisah diceritakan tanpa sanad. Nah, ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu alasan kedua kenapa kita katakan kisah itu adalah palsu. Yang ketiga yang lebih kuat lagi, bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Kitabul Kunah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Sunannya, sebagaimana Al-Imam Al-Bazzar juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dari Umar sendiri, tentang firman Allah yang berbunyi wa idzal mau'udatu su'ilat, berbicara langsung secara spesifik Sayyidina Umar tentang ayat itu, idzal mau'udatu su'ilat. Beliau Umar bin Khattab mengatakan, ja'a Qais bin Asim at-Tamimi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni wa'adtu thamani banatin li fil jahiliyah faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tik an kulli wahidatin raqabatan qala inni sahibu ibn qala fa'ahdi an kulli wahidah badana. Umar mengatakan tentang ayat itu, beliau katakan, datang Qais bin Asim At-Tamimi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya membunuh 8 anak perempuan saya di masa jahiliyah. Maka Nabi SAW mengatakan, merdekakan oleh kamu budak atas satu budak atas setiap satu anak yang kamu bunuh, berarti 8 budak. Maka Qais bin Asim bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau budak saya nggak punya, tapi saya ini punya
unta banyak, saya peternak unta. Kalau gitu kata Nabi, kalau gitu sedekahkan untuk 1 jiwa 1 ekor unta. Sampai di situ selesai. Lihat, ketika Umar bin Khattab berbicara tentang ayat itu secara spesifik, beliau menceritakan tentang kisahnya Qais bin Asim. Kalau memang Umar bin Khattab melakukan praktek itu, dia bakal ceritakan tentang dirinya, ya kan? Dan ini ada sanadnya yang sahih, riwayat oleh Imam Hakim, riwayat oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Dia menceritakan tentang kisahnya Qais bin Asim, tidak menceritakan tentang, kalau memang itu terjadi pada dirinya, dia nggak cerita tentang dirinya kok. Artinya Umar bin Khattab sama sekali tidak melakukan praktek itu. Paham? Nah, dari sini perlu kita ketahui, ya, bahwasanya kisah tersebut tidak benar apa adanya yang dinisbahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, Umar tidak melakukan itu dengan tadi yang kita bilang beberapa hujah-hujah yang tadi kita sebutkan. Sebab nggak ada riwayat sahihah yang menyatakan Umar melakukan itu. Ya, cerita itu habis dari mana? Jangan tanya saya, kamu mau melakukan itu cerita dari mana? Iya dong, jangan tanya ke kita. Kamu yang bawa itu cerita dari mana? Bawain sumbernya. Mana sanad periwayatannya? Kita buktikan keakurasiannya melalui sanad periwayatan. Kalau ada sini kita ngomong. Tapi kalau nggak ada, ya nggak bisa dipertanggungjawabkan itu omongan. Ini yang perlu kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab.